Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bun Maiswari Andini, absen 13 dari kelas 1147. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penggunaan Media Sosial TikTok terhadap prestasi akademik siswa SMA Negeri 2 Ngawi, Taruna Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 bab. Bab yang pertama ialah bab pendahuluan, bab yang kedua ialah kajian pustaka dan kerangka berpikir, dan bab yang ketiga ialah metode penelitian. SMA Negeri 2 Ngawi merupakan sekolah yang sudah maju, salah satunya dalam segi teknologi. Kini hampir seluruh siswanya memiliki suatu telepon genggam atau bisa kita sebut dengan gawai. Tetapi penggunaan gawai tersebut bisa berdampak bagi prestasi akademik siswa. Prestasi akademik menurut perspektif kognitif sosial, di mana sebagai hubungan yang kompleks antara kemampuan individu, persepsi diri, penilaian terhadap tugas, harapan akan kesuksesan, strategi kognitif dan regulasi diri, gender, gaya pengasuhan, status sosial ekonomi, kinerja, dan sikap individu terhadap sekolah. Pada era globalisasi ini, faktor yang sangat mempengaruhi prestasi akademik ialah media sosial. Media sosial merupakan wadah hiburan yang terdapat pada gawai, laptop, maupun benda elektronik lainnya. Salah satu media sosial yang banyak digunakan peserta didik saat ini adalah media sosial TikTok. Media sosial TikTok adalah media berupa audio visual yang dapat dilihat ataupun didengar. Alasan utama remaja menggunakan TikTok sebagai tren masa kini adalah untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial, serta sarana untuk mengekspresikan diri dan pendapat melalui konten berupa video. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Saya merumuskan 2 masalah di proposal kali ini. Yang pertama ialah bagaimana dampak penggunaan media sosial TikTok terhadap prestasi akademik siswa. Dan yang kedua ialah bagaimanakah prestasi akademik siswa dengan adanya media sosial TikTok. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama ialah untuk mengetahui dampak dari penggunaan media sosial TikTok terhadap prestasi akademik siswa. Dan yang kedua ialah untuk mengetahui prestasi akademik siswa dengan adanya media sosial TikTok. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Bagi siswa atau yang masih berstatus sebagai pelajar, dapat menambah wawasan mengenai dampak penggunaan media sosial TikTok, dan bagi peneliti diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai media sosial ini sendiri. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Yang pertama, ruang lingkup media sosialnya hanya pada TikTok. Dan yang kedua, sasaran yang diambil oleh peneliti hanya siswa-siswi SMA Negeri 2 Ngawi, Taruna Indonesia. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Ini adalah kerangka berpikir yang saya gunakan untuk proposal saya kali ini. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama ialah hakikat media sosial, dan yang kedua adalah hakikat prestasi akademik. Pengertian media sosial. Menurut Mandibrook, media sosial adalah media mewadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten atau user-generated content. Menurut Van Dijk, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Menurut Mackey dan Young, mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. Selanjutnya adalah jenis-jenis media sosial. Menurut Kotler dan Keller, ada 2 jenis platform yang utama untuk media sosial. Yang pertama ialah forum dan komunitas online, dan yang kedua ialah blog. Selanjutnya, macam-macam media sosial. Menurut Pentoadi, terdapat beberapa jenis macam media sosial, yaitu sebagai berikut. Pertama, terdapat bookmarking, kedua wiki, ketiga Flickr, yang keempat creating opinion, dan kelima jejaring sosial. Contohnya ialah Facebook, WhatsApp, Line, YouTube, Twitter, Instagram, dan TikTok. Dalam media sosial, pertama dampak positif yaitu memperluas jaringan pertemanan, yang kedua termotivasi belajar mengembangkan diri, dan yang ketiga memudahkan memperoleh informasi. Dampak negatifnya antara lain menjadi kecanduan menggunakan jejaring sosial tanpa tahu waktu, yang kedua menjadi malas berkomunikasi di dunia nyata, dan yang ketiga lebih mementingkan diri sendiri. Selanjutnya adalah pengertian prestasi akademik. Prestasi akademik dapat juga disebut dengan prestasi belajar. Menurut Marston dan Martania, berpendapat bahwa prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik.
Menurut Nasution, prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir, merasa, dan berbuat. Bab yang ketiga ialah metode penelitian. Yang pertama, terdapat latar penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Ngawi pada tanggal 21 Februari sampai 16 Maret 2023. Terdiri sejumlah 3 siswa kelas 1143 dan 1147. Yang kedua, terdapat bentuk dan strategi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif di mana menekankan pada penelitian observasi di lapangan dan data didapat dianalisa secara non-statistik. Yang ketiga ialah data dan sumber data penelitian. Data diambil dari hasil observasi dan hasil wawancara, sedangkan sumber data dari 3 siswa kelas 1143 dan 1147. Selanjutnya, validitas data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang ditujukan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif menurut Moleong. Selanjutnya adalah teknik analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, ini adalah beberapa jurnal dan skripsi yang saya gunakan untuk membuat proposal penelitian saya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.